Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeni Feliana dengan NIM 05021378 di Prodi Ekonomi Syariah. Pada presentasi hari ini kita akan membahas pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Latar belakang, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidaklah hadir dalam ruang hampa, melainkan merupakan kristalisasi pemikiran dan perjuangan panjang para pendiri bangsa. Proses kelahirannya syarat akan musyawarah mufakat dan semangat persatuan yang tinggi. Perjalanan ini dimulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI pada Maret 1945, di mana para tokoh mulai menggagas fondasi filosofi bagi negara yang akan berdiri. Sidang-sidang BPUPK menjadi arena perdebatan intelektual dan ideologis yang jujur, melibatkan berbagai pandangan termasuk pandangan keagamaan dan kebangsaan, dalam upaya menemukan titik temu yang dapat mengikat seluruh elemen bangsa. Peristiwa penting. Fase krusial perumusan Pancasila terjadi dalam perdebatan di BPUPK yang menghasilkan cikal bakal tes dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 merupakan kompromi historis yang mencerminkan semangat kebangsaan dan keagamaan. Namun, teks ini mengandung 7 kata kunci pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Teks ini meskipun merupakan hasil konsensus, menimbulkan potensi perpecahan karena aspirasi kelompok-kelompok non-muslim terutama dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan. Pada peristiwa tersebut yang sangat penting dan mencerminkan kematangan politik dan kearifan para pendiri bangsa terjadi menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Atas desakan dan keberatan dari perwakilan Indonesia Timur, Bung Hatta dan tokoh lainnya mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah mendadak. Hasilnya, 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta dihapuskan dan diubah menjadi rumusan final, ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini diambil hanya sehari setelah proklamasi kemerdekaan, menunjukkan bahwa persatuan bangsa ditempatkan di atas kepentingan kelompok. 2. Nilai Pancasila yang tercermin. Nilai utama yang tercermin dari perubahan dramatis dalam sila pertama Pancasila tersebut adalah musyawarah untuk mufakat dan pengorbanan untuk persatuan. Para pemimpin muslim bersedia melepaskan sebagian aspirasi ideologis mereka demi kepentingan yang lebih besar, yaitu mempertahankan keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia yang baru mereka. Sikap inklusif dan jiwa besar ini membuktikan bahwa dasar negara dirumuskan bukan dengan dominasi, melainkan dengan semangat gotong royong dan saling menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Poin kedua, perjalanan sejarah Indonesia terus berlanjut di berbagai era, dari gejolak demokrasi terpimpin, stabilitas otoriter Orde Baru, hingga era reformasi yang penuh dinamika. Setiap periode menguji ketahanan Pancasila, baik sebagai ideologi pemersatu maupun sebagai praktik kehidupan bangsa. Pelajaran pentingnya adalah bahwa Pancasila bukanlah dokumen mati, melainkan sebuah kesepakatan hidup yang harus dihidupkan dan dipertahankan relevansinya di setiap zaman. Poin ketiga, bagi generasi muda, pelajaran yang paling berharga dari sejarah perumusan Pancasila adalah pentingnya toleransi inklusif dan kepemimpinan yang mengutamakan persatuan. Sama seperti para pendiri bangsa yang memilih persatuan di atas dogma, ketika diajarkan untuk merangkul perbedaan pandangan, suku, agama, dan latar belakang dalam ruang digital maupun sosial. Kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok kecil demi kebaikan bersama dan masa depan Indonesia yang lebih kuat. Nilai keempat yaitu nilai pengorbanan dan persatuan. Ini sangat relevan di tengah tantangan zaman sekarang, terutama di era informasi yang cepat dan rentan terhadap polarisasi. Generasi muda harus mampu menjadi agen moderasi, menolak ujaran kebencian terutama yang berlatar belakang sara, dan menggunakan platform digital untuk menyebarkan semangat gotong royong dan saling pengertian. Hanya dengan menghidupkan kembali semangat musyawarah mufakat, kita dapat mencegah perpecahan dan memastikan Indonesia tetap menjadi rumah bersama yang nyaman bagi semua. 3. Refleksi pribadi. Sebagai refleksi pribadi, saya menyadari bahwa Pancasila adalah warisan tak ternilai yang menuntut tanggung jawab dari setiap warga negara. Pelajaran dari Bung Hatta dan para tokoh pendiri adalah panggilan bagi kita untuk selalu mempraktikkan sila keempat dan kelima, mendahulukan musyawarah dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa memandang sekat. Tugas kita bukan hanya menghafal 5 sila, tetapi mengimplementasikan jiwa besar para pendiri dalam setiap keputusan dan tindakan baik di kampus, di lingkungan kerja, maupun di kancah global. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.